Ya, yang pertama tentu Komisi Pelindungan Anak Indonesia turut berduka ya atas situasi yang dialami oleh korban gitu ya. Dan ini tentu duka bagi perlindungan anak Indonesia dan bahkan tentu ini adalah satu kasus yang menurut kita sangat luar biasa. Yang kedua, jika dilihat kasus ini sebetulnya terafirmasi juga dengan data aduan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana sepanjang 2025 kita menerima 2031 aduan. 60%-nya adalah isu keluarga dan pengasuh alternatif. Nah, jika dilihat kasus ibu yang ada di NTT ini memiliki 5 anak, kemudian pernah ya informasi yang kita dapatkan memiliki suami 3 kali gitu ya, dan tentu ini adalah pengasuhan yang tidak mudah ya. Tentu ini butuh pendalaman terkait kasus ini, misalnya apakah 5 anak yang diasuh oleh keluarga ini dengan suami yang sama atau seperti apa, karena tentu akan ada korelasinya misalnya sejauh mana hubungan antar pengasuhan ya di semua keluarga tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita tentu menunggu ya hasil pemeriksaan kepolisian terkait kasus ini. Mudah-mudahan ini bisa diungkap secara cepat ya, walaupun kita sudah mendapatkan informasi awal ya terkait bagaimana tekanan psikologis korban gitu ya, dan tentu ini butuh keterangan-keterangan lain gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami melihat kasus anak diduga melakukan bunuh diri ini adalah tentu puncak dari situasi keluarga yang sejak awal tidak tertangani atau tidak terurai, dan bahkan mungkin saja negara abai atau lalai untuk memitigasi terkait situasi-situasi pengasuhan anak ini. Memang yang muncul dari surat yang disampaikan atau diduga ditulis oleh Ananda soal meminta pulpen, meminta buku pelajaran gitu ya. Tapi bagi kami ya tentu suara anak ini tentu lebih dilihat lebih jauh dari itu, dan bahkan bagaimana makna yang mendalam gitu ya. Dan mungkin saja gitu ya, kasus-kasus ini sebetulnya kasus yang ya itulah suara anak yang mungkin mengalami tekanan yang sangat luar biasa, dan dari situasi-situasi itu pada akhirnya kita terlambat ya untuk merespon, terlambat untuk memitigasi, yang pada akhirnya anak mengakhiri hidupnya atau mengambil jalan lain yang tentu ini mengagetkan kita semua. Memang dari awal kita tentu tidak percaya ya anak usia SD ya mengakhiri hidup yang menurut kita di luar nalar normal gitu ya. Namun fakta data membuktikan ya sudah terjadi gitu ya, dan tentu kita belajar dari peristiwa ini terutama bagaimana daya tahan anak-anak kita menghadapi situasi yang tidak mudah, dan bagaimanapun juga ya situasi anak tidak sekuat dengan kita gitu ya. Anak itu dari sisi fisik tentu masih lemah, masih tumbuh kembang, dari sisi pikirannya dan bahkan mudah dipengaruhi gitu ya. Kemudian dari sisi pengambilan keputusan ya mungkin dia tidak berpikir panjang ya sebagaimana kita orang dewasa yang berpikiran matang gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu ini menjadi tantangan kita betapa situasi-situasi anak kita yang dalam pengasuhan yang sangat tidak kuat gitu ya, dan potensi-potensi yang bisa seperti NTT ini kita berharap ke depan ya tidak terjadi lagi. Tapi kalau tidak ada mitigasi serius, apalagi sebagaimana rekomendasi KPAI dalam RDP dengan Komisi 8 DPR RI kemarin juga menyampaikan agar negara memitigasi dan menyelesaikan persoalan hulu melalui pengesahan rancangan undang-undang pengasuhan gitu ya. Untuk apa? Agar negara ini bisa sejak awal lebih serius untuk memastikan bagaimana keluarga-keluarga yang rentan ya seperti kemiskinan ekstrim, kemudian keluarga-keluarga yang ekonomi yang katakanlah terbatas ini memang betul-betul
semua profesi terlibat untuk menyelesaikan dan mengurai problem tersebut gitu ya. Nah, Oleh sebab itu kita tahu ya usia anak tentu memiliki keterbatasan soal mengelola emosi gitu ya, tidak sematangnya kita gitu ya, tidak sematang orang dewasa gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu butuh pendampingan, butuh teman curhat ya, butuh tempat yang bisa menyampaikan pendapat secara aman dan nyaman bagi anak-anak. Nah, saya kira ruang-ruang itu yang belum kita hadirkan, sehingga pada akhirnya anak mengambil keputusan yang kita di luar nalar sehat kita, gitu ya. Anak seusia itu menanggung beban yang sangat luar biasa. Ya, tentu ini kita terus dalami, kita mengumpulkan bukti-bukti dan termasuk juga koordinasi ya dengan aparat hukum dan termasuk juga Pemda di sana gitu ya, Kabupaten Ngada gitu ya. Nah, tentu informasi-informasi ini akan kita kumpulkan terus menerus gitu ya. Dan apakah anak ini mengalami bully atau mungkin mengalami kekerasan atau mungkin saja tadi ya di situasi keluarga yang katakanlah kalau memang ayah yang berbeda-beda gitu dengan anak yang berbeda-beda, saya kira potensi-potensi itu kan terbuka gitu ya. Nah, namun untuk mengetahui lebih pasti ya tentu kami terus melakukan koordinasi dengan aparat hukum dan termasuk juga para petugas ya, terutama unit pemberdayaan perempuan perlindungan anak kita ya, kami meminta agar melakukan asesmen mendalam ya terkait situasi-situasi keluarga itu seperti apa gitu ya. Karena berbagai macam kasus yang kami tangani ya tentu ini adalah puncak dari situasi yang tidak tertangani sejak awal gitu ya. Dan memang biasanya ini adalah kasus-kasus keluarga yang di mana negara sampai detik ini masih dalam tanda petik memiliki keterbatasan untuk bisa masuk ke ranah privat ini. Karena baik itu lembaga maupun perorangan gitu ya, belum ada mandat undang-undang yang bisa masuk ke ranah itu, sehingga kita usia anak tersebut gitu ya, tapi karena tidak ada satupun lembaga maupun keluarga yang atau perorangan yang bisa memitigasi gitu ya, ya pada akhirnya kita terlambat ya untuk mencegah ya terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Ya, jadi memang kalau dari sisi regulasi termasuk juga undang-undang dasar kita ya, itu sangat luar biasa sekali gitu ya, terkait bagaimana fakir miskin, anak telantar gitu ya, dipelihara oleh negara dalam artian mulai daripada, karena kan di mandat konvensi HANA itu sebetulnya peran negara atau tanggung jawab negara itu adalah memampukan keluarga gitu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.